Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Suroso MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian proses dan hasil belajar bahasa Indonesia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Perkenalkan, saya Dr. Fakih Dhanendra sebagai moderator dan sebagai presenter hari ini adalah Lex Dwika Iranti Anining Tias dan sekretaris Mbak Arfiah. Baik, untuk penyampaian materi kali ini akan disampaikan oleh Mbak Lex Dwika. Untuk Mbak Lex Dwika, saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah meluangkan waktunya. Langsung saja di sini saya akan menerangkan materi penilaian proses hasil belajar bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu penilaian proses hasil belajar. Menurut Sudrajat 2008, penilaian atau asesmen adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai untuk kerja individu atau kelompok. Lalu ada menurut Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Menurut Muslihatun Syarifah, penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian proses hasil belajar adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mencapai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Kemudian ada penilaian. Masih Jones 1995 menyatakan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan membandingkan hasil pengukuran sifat suatu objek dengan suatu acuan yang relevan sehingga diperoleh kuantitas suatu objek yang bersifat kualitatif. Lalu ada Griffith dan Nick 1991 mendefinisikan bahwa penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Kemudian ada menurut Sudrajat 2008 juga mendefinisikan bahwa penilaian adalah penerapan berbagai cara dan menggunakan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan siswa. Lalu ada evaluasi. Yang pertama adalah Lessinger. Dalam Ratnamulan dan Rosdiana 2014 mendefinisikan evaluasi sebagai proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang dicapai. Ada menurut Wisong 1974 juga mendefinisikan evaluasi adalah proses untuk menggambarkan, memperoleh atau menghasilkan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Lalu menurut Hamalik 2004, evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem mengajar dan belajar sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi juga dapat didefinisikan sebagai penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai yang telah diterapkan dan tertulis dalam kurikulum. Contoh dari evaluasi adalah sekolah mengevaluasi hasil ujian siswa untuk menentukan apakah perlu meningkatkan metode
metode pembelajaran atau tidak. Kemudian ada asesmen. Menurut Richard I. Arendres 2008, asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang siswa dan kelas untuk maksud-maksud pengambilan keputusan instruksional. Menurut Terry Overton 2008, asesmen adalah suatu proses pengumpulan suatu informasi untuk memonitor kemajuan dan bila disebutkan dalam definisi saya tentang tes, suatu penilaian ini bisa saja terdiri dari tes atau bisa juga terdiri dari berbagai metode seperti observasi, wawancara, monitoring, tingkah laku, dan sebagainya. Menurut Eko Putro Wigyoko 2012, asesmen adalah suatu kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Asesmen atau yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Contoh asesmen formatif dapat berupa tes harian, sedangkan asesmen sumatif dapat berupa ujian akhir semester. Lalu ada pengukuran. Suharsini Arikunto 2007 mengungkapkan bahwa pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang bersifat kuantitatif. Irwanto dan Suryana 2016 menyebutkan bahwa pengukuran adalah pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau informasi yang jelas. Menurut Arikunto dan Jabar menyatakan bahwa pengukuran adalah kegiatan membandingkan pada suatu hal dengan satuan tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian proses hasil belajar adalah: yang pertama, metode pembelajaran. Penilaian harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kemudian yang kedua adalah metode penilaian. Menentukan metode penilaian yang akan digunakan seperti ujian, tugas, atau proyek. Lalu ada waktu penilaian. Waktu penilaian, tentukan kapan penilaian akan dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian ada kriteria penilaian dan umpan balik. Contoh penilaian proses hasil belajar. Di sini ada contoh penilaian sikap. Tiara mendapat nilai disiplin 3 yaitu baik, tanggung jawab 4 yaitu sangat baik, kerjasama 3 baik, teliti 2 yang yaitu cukup baik, kemudian kreatifnya mendapat nilai 3 yaitu baik, jumlah skornya menjadi 15. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai sudah materi yang disampaikan oleh Mbak Revika, jadi dapat kita simpulkan. Ya, langsung saja pada sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Saya Aurafin Tergayasi dengan di belakang 23. Izin bertanya, bagaimana Anda menyusun penilaian untuk mendukung keberagaman dalam gaya belajar siswa? Terima kasih. Ada lagi? Saya Rahmatul Hanifah dengan IPA Hiko Sentopo. Izin bertanya, apa peran umpan balik siswa dalam proses evaluasi pembelajaran di kelas? Terima kasih.
dari Mbak Haura, yaitu bagaimana Anda menyusun penilaian untuk mendukung keberagaman dalam gaya belajar siswa. Untuk mendukung keberagaman dalam gaya belajar siswa, guru dapat menggunakan pendekatan penilaian yang beragam seperti proyek kelompok, tugas individu, dan presentasi lisan. Menyusun penilaian harus mencerminkan preferensi belajar siswa termasuk gaya pembelajaran visual, auditori, atau kinestetik. Dengan memahami keberagaman ini, guru dapat menyesuaikan instruksi dan penilaian untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif bagi setiap siswa. Bagaimana Mbak Mira? Baik, terima kasih. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rohmatul. Pertanyaannya yaitu, apa peran umpan balik siswa dalam proses evaluasi pembelajaran di kelas? Umpan balik siswa memainkan peran penting dalam proses evaluasi pembelajaran di kelas dengan beberapa cara, yaitu mengukur umpan balik siswa, mengukur pemahaman siswa, meningkatkan metode pembelajaran, menyesuaikan pembelajaran, motivasi siswa. Pengukuran proses pembelajaran, guru dapat menggunakan umpan balik untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan untuk merancang perbaikan lebih lanjut dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Bagaimana Mbak Rohmatul? Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Dari kami jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.